Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik bagaimana yang tercantum di dalam silabus, yaitu pembahasan tentang pembagian hadis dari segi kuantitas satu dan dari segi kualitas. Pembagian hadis dari segi kuantitas atau dalam bahasa Arabnya adalah bi'tibari adadi naqolatihi. Pembagian hadis dilihat dari segi jumlah para perawinya. Jadi hadis itu pada awalnya adalah diriwayatkan. Jadi Nabi bersabda atau Nabi beraktivitas atau berbuat, kemudian apa yang disabdakan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi itu dilihat atau didengar oleh para sahabat. Nah, para sahabat yang mendengarkannya itu atau yang melihatnya itu kadang-kadang terdiri dari satu sahabat saja yang mendengar atau melihat apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi. Kadang-kadang dua sahabat, kadang-kadang banyak sahabat. Demikian pula seterusnya. Dari sahabat didengar oleh tabi'in. Jadi sahabat itu meriwayatkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah kepada tabi'in. Pun demikian, kadang-kadang banyak tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para perawi terakhir. Para perawi terakhir itu adalah sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan para perawi terakhir. Itu perjalanan hadis dulu. Ya, walaupun ada di antara para sahabat itu mempunyai catatan-catatan, tapi hadis itu pada umumnya itu diriwayatkan. Sebab ada peringatan dari Rasulullah sendiri, yaitu dulu pada awal pertemuan sudah saya sampaikan hadis Nabi yang berbunyi la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu wa haddisu anni wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi bersabda, janganlah kamu menulis dari saya sesuatu kecuali Al-Quran. Maka barang siapa yang menulis dari saya kecuali Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Wa hadisu anni wala haraj, dan riwayatkanlah dari saya, riwayatkanlah dari saya, dan yang demikian itu tidak apa-apa, tidak dosa.
Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadap saya dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Jadi izin dari Rasulullah pada saat itu adalah meriwayatkan. Tadi diberikan batasan. Kalau meriwayatkan janganlah dusta. Itu awalnya, walaupun ada hadis yang memperbolehkan untuk menulis hadis. Oleh karena itu, maka hadis perjalanannya pada awalnya adalah diriwayatkan. Di samping memang orang Arab pada saat itu secara umum itu mereka disebut dengan kaumun ummiyun, yaitu kaum bangsa yang buta dengan baca tulis, dan mereka itu terkenal dengan kemampuan untuk menghafal, sehingga hadis bahkan syair itu bisa mereka hafalkan dengan sangat cepat. Jadi hadis kalau dilihat dari segi jumlah para perawinya, jadi dari Nabi sampai kepada para rawi yang terakhir tadi, itu ada yang disebut dengan hadis mutawatir dan yang kedua disebut dengan hadis ahad. Hadis mutawatir itu apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, sahabat banyak, tabi'in banyak, tabi'in banyak, dan seterusnya, yang menurut kebiasaan jumlah perawi yang banyak itu tidak terjadi kesepakatan untuk berbuat bohong. Ya, jadi karena kebiasaan banyak orang itu kan tidak mungkin berbuat bohong itu. Mulai dari awal sanadnya sampai kepada akhir sanadnya. Ya, mulai dari awal sanadnya sampai kepada akhir sanadnya, atau dari awal para perawinya sampai kepada akhir para perawinya. Itu tidak ada yang berbohong. Banyak orang, kemudian dengan banyaknya orang itu tidak mungkin menurut kebiasaan untuk berbohong dari awal sampai akhir. Ala Allah yahtalla hadzal jamu fi ayyi tabaqatin min tabaqatis sanad. Jadi jumlah perawi yang banyak itu dari tiap-tiap tabaqat itu tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat. Ya. Wa kana mustanatuhum al-his. Jadi sandaran mereka meriwayatkan hadis itu ada al-his, indra, hanya melihat, mendengar saja. Ya. Dilihat oleh orang banyak, didengar oleh orang banyak dari awal sampai akhirnya sanad itu. Ya. Nah, jumlah banyak itu berapa? Nah, ada yang membatasi 70 karena berdasarkan firman Allah, wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Ada yang batasi 40, ada yang batasi 12. Ya. Tapi secara umum, ya, banyak itu adalah, yang dimaksud ini adalah terjadinya keyakinan bahwa pembicaraan itu adalah benar. Ya, pembicaraan itu benar, karena kalau informasi itu didengar oleh banyak orang, diriwayatkan kepada orang banyak, kemudian diriwayatkan oleh orang banyak lagi, maka kan menurut menurut indera kita, ya, itu kan
mungkin itu berbuat bohong sekian banyak orang. Berbeda dengan informasi kalau diriwayatkan oleh satu dua orang, maka kemungkinan 1, 2 orang, 3 orang itu mereka bersekongkol, bersepakat untuk berdusta. Itu hadis mutawatir. Kemudian di dalam hadis tawatir itu, itu tidak disyaratkan para perawi itu seperti perawinya hadis sahih, hasan atau sahih, yaitu harus adil, harus cerdas, ya. Tapi yang di sini yang dianggap itu adalah melihat dari banyaknya para perawi itu, yang tidak mungkin dengan banyaknya perawi itu untuk bersepakat berdusta. Ini hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu dibagi menjadi, ada namanya mutawatir lafzi. Ya, mutawatir lafzi. Jadi hadis itu lafalnya itu diriwayatkan dari para perawi awal sampai pada perawi yang akhir, dari sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada rawi yang terakhir. Itu lafalnya itu satu lafal. Jadi sejak Nabi bersabda, kemudian didengar oleh sekian banyak sahabat, itu lafalnya itu satu. Kemudian kepada tabi'in, sahabat ketika ngeriwayatkan kepada sekian banyak tabi'in, itu juga lafalnya itu satu lafal. Ya. Itu beri hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini dilafalkan, disampaikan dengan lafal sesuai dengan bunyi itu. Dari sekian banyak orang ke sekian banyak orang ke sekian banyak orang. Atau kalau dibalik, dari rawi yang terakhir, dari Imam Bukhari, dari gurunya, dari guru-gurunya, dari guru-gurunya sampai kepada Nabi, itu adalah banyak orang. Mutawatir. Seperti contohnya, ya, teks proklamasi kemerdekaan. Itu ketika disampaikan oleh proklamator Soekarno-Hatta, itu kan dengan teks itu. Kemudian teks itu didengar oleh sekian banyak, ya, bangsa Indonesia pada saat itu. Ya. Kemudian dari orang-orang yang mendengar pada saat itu disampaikan kepada generasi berikutnya, ke generasi berikutnya sampai kepada kita sekarang ini. Itu teksnya itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh proklamator. Ya. Jadi teks proklamasi yang bunyinya sebagaimana kita ketahui, kami adalah bangsa Indonesia dan seterusnya. Kemudian kita baca sekarang itu adalah tawatur. Sebab apa? Didengar oleh banyak orang pada saat itu, disampaikan ke banyak orang, sehingga apa yang disampaikan, dibacakan teks itu pada saat sekarang ini adalah sebagaimana yang dibacakan oleh proklamator itu. Demikian pula hadis pada rawi terakhir Imam Bukhari dan sebagainya. Kemudian disampaikan hadis itu. Ketika hadis itu mutawatir, berarti apa yang disampaikan oleh para perawi terakhir itu adalah sebagaimana persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi.
Kemudian yang kedua disebut mutawatir maknawi. Mutawatir tapi maknanya saja. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi. Ya. Hanya sesuai antara para perawi itu makna hadisnya saja. Lafalnya itu tidak sama. Ya. Seperti hadis syafa'ah, hadis ru'yah, ya, dan hadis-hadis yang lain itu disampaikan oleh para perawi itu sama tapi hanya maknanya saja, lafalnya berbeda, ya. Dan ada kalanya hadis mutawatir maknawi itu adalah hadis yang disampaikan atau hadis itu didengar oleh para sahabat. Kemudian hadis itu didengar oleh para sahabat dari apa yang disabdakan oleh Nabi berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi tapi ujungnya adalah satu. Ujungnya adalah satu. Seperti hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Itu dengan redaksi yang berbeda-beda karena mereka mendengarkan dari Rasulullah, dari sahabat yang berbeda itu dengan kondisi redaksi yang berbeda-beda karena perbedaan tempat dan waktu. Tapi pada ujungnya itu adalah sama. Intinya adalah sama. Jadi ketika Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa dalam sholat istisqa. Kemudian Rasulullah berdoa mengangkat tangan pada kesempatan yang lain. Jadi masalahnya bisa berbeda-beda, tapi pada ujungnya adalah mengangkat tangan. Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Itu juga termasuk hadis mutawatir maknawi. Seperti hadis, ya, tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu warada anhu diriwayatkan dari Rasulullah itu sekitar 100 hadis, ya, dengan situasi kondisi yang berbeda-beda. Ini disebut hadis mutawatir maknawi. Jadi maknanya itu bisa sama dengan lafal yang berbeda-beda. Ya. Seperti hadis yang jelas, hadis yang mutawatir, itu adalah hadis tentang sya'airul Islam, yaitu amalan-amalan yang dilakukan dalam Islam dan fardu-fardu yang ada di dalam Islam. Seperti sholat Rasulullah ketika itu melakukan sholat, kemudian Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi pelaksanaan sholat itu dilihat oleh sekian banyak sahabat dan dilakukan oleh para sahabat mengikuti sholatnya, cara sholatnya Nabi, ya. Kemudian dari sahabat melakukan sholat itu sebagaimana yang ia lakukan mengikuti Nabi, ditiru oleh tabi'in, dan sampai sekarang kita melaksanakan sholat seperti ini. Itu adalah sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena apa? Penyampainya sampai sekarang itu yaitu dilakukan dari generasi itu adalah dalam keadaan seperti
itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Cara wudhu yang kita lakukan, cara puasa yang kita lakukan, ini adalah hadis contoh yang jelas tentang adanya hadis mutawatir, yaitu diriwayatkan dilakukan oleh para sahabat ketika meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, dan disampaikan kepada para tabi'in dan seterusnya, sehingga sampai kepada kita semuanya. Memang ada di antara para ulama yang berbeda pendapat, tidak mungkin terjadinya hadis mutawatir. Sebab pada saat itu memang ya orang itu tidak sebanyak sebagaimana yang ada pada sekarang ini. Lebih-lebih pada saat itu di antara para sahabat sudah ada yang melawat, pindah dari pusat Islam ke daerah-daerah lain, sebar dan sebagainya. Tapi ya yang kuat bahwa hadis mutawatir itu adalah ada dan terjadi. Seperti ada hadis, buku hadis yang di situ memuat hanya hadis-hadis mutawatir. Di antaranya ada kitab namanya Al-Azharul Mutanasirah fil Ahadisil Mutawatirah. Kemudian ada kitab lagi Nadmul Mutanasir minal Hadisil Mutawatir. Itu diantara contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis-hadis mutawatir yang dihimpun oleh ulama dalam sebuah buku. Kemudian yang kedua itu disebut hadis ahad. Ahad. Artinya hadis ahad itu apa? Hadis yang di situ jumlah para perawinya itu tidak mencapai riwayat hadis mutawatir, tidak mencapai. Mungkin diriwayatkan pada tabi'in atau dari masa sahabat, itu hanya didengar oleh 1-2 orang ya. Atau dari sahabat 1 orang, kemudian dari sahabat itu menyampaikan hadis yang ia dengar dari Rasulullah atau apa yang dilihatnya dari Rasulullah, diriwayatkan ke banyak tabi'in dan sebagainya. Nah, ketidak mencapainya para perawi sebagaimana yang terjadi pada jumlah hadis mutawatir, maka dibagi menjadi ada ahad itu, ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Ya. Nah, hadis masyhur itu apa? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, tapi tidak mencapai batas mutawatir. Kemudian boleh jadi setelah generasi sahabat itu diriwayatkan oleh banyak orang, ba'da sahabat. Ya. Ini hadis mutawatir. Mungkin di dalam sahabatnya hanya 3 orang, atau 2 orang, atau 5 orang. Kemudian setelah itu tabi'in itu termasuk banyak orang yang mendengar dari sahabat tersebut. Ini hadis masyhur ya. Nah, hadis masyhur itu mempunyai faedah ketenangan ya, tenang. Artinya menerimanya itu, pandangannya itu menjadi tenang untuk menerima ya. Kalau hadis mutawatir itu mempunyai faedah yakin bahwa hadis itu benar-benar datang dari Nabi. Tapi hadis masyhur itu di bawah itu, yaitu mempunyai faedah dzon ya, dzon,
yang mendekati kepada keyakinan. Ya. Maka hadis masyhur itu juga harus harus diamalkan. Ya. Kalau hadis mutawatir itu memang wajib, kalau ada hadis mutawatir itu wajib diikuti, sebab ada keyakinan bahwa itu datang dari Nabi, harus diikuti. Bahkan orang yang tidak percaya dan menyelisih terhadap hadis mutawatir itu disebut dengan kekufuran, karena meyakini sesuatu, seharusnya meyakini kepada sesuatu yang sudah jelas benarnya. Nah, hadis mutawatir itu harus diterima. Itu bukan dilihat dari segi sahih, hasan dan dhaifnya, ya. Nanti ketika kita membahas tentang kualitas hadis. Tapi hadis mutawatir itu keharusan diterima adalah karena banyaknya para perawi dari tiap-tiap thabaqah atau tiap-tiap tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tingkatan tabi'in dan seterusnya. Sedangkan hadis masyhur itu ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Jadi umpamanya hadis yang masyhur, ya, idza jahadukum al-jumu'ata falyaghtasil. Ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dari Nabi, itu masyhur yang sahih. Ada hadis masyhur yang hasan, namanya hadis la dirara wa la dirara. Ya, orang itu tidak boleh menyakitkan diri sendiri dan menyakitkan kepada orang lain. Hadis yang dhaif, masyhur tapi dhaif, maknanya utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ilmu itu berada di negara Cina sana. Ya. Itu termasuk hadis yang masyhur dan dhaif. Ya. Itu pembagian hadis. Kemudian hadis ahad tadi adalah hadis yang tidak para jumlah perawinya itu ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang dhaif. Kalau di antara thabaqah tingkatan mungkin sahabat, ya, mungkin tabi'in, mungkin tabi'in. Ya. Ini ada sejumlah perawi, sejumlah para perawi, tapi tidak mencapai jumlah, ya, mutawatir. Jadi di masyhur itu di antara thabaqah itu ada di thabaqah yang perawinya itu hanya 3 orang. Sampai ada yang yakin 3 sampai 10. Itu diantara ada yang pendapat demikian. Jadi mungkin sahabat hanya 3, atau tabi'in hanya ada yang 3 yang meriwayatkan itu. Artinya apa? Pada saat itu hadis dan dilacak siapa di antara para tabi'in yang mendengarkan hadis itu. Ternyata hanya ditemukan hanya 3. Ya, maka hadis itu masuk kategori hadis masyhur. Ya. Kalau yang di antara thabaqah, ya, mungkin tabi'in dan sebagainya itu ada yang di antara thabaqah itu yang 2 orang, maka disebut hadis aziz. Dan mungkin di antara thabaqah itu mungkin sahabat, mungkin tabi'in, mungkin tabi'in itu ada yang hanya 1, itu disebut dengan hadis dhaif. Jadi hadis contohnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu
adalah pertama hanya didengar oleh Sayyidina Umar. Karena tobakoh sahabat itu hanya satu yang mendengar, itu hanya Sayyidina Umar. Tapi setelah itu hadis itu diriwayatkan, didengar dari Umar itu oleh banyak tabi'in, ya, tabi'in. Oleh karena itu hadis ini disebut dengan hadis gharib fi awalihi, masyhur atau mutawatir fi akhirihi, ya, mutawatir fi akhirihi. Ini pembagian hadis kalau dilihat dari segi kuantitas. Kuantitas itu hanya jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah orang-orang, para perawi yang meriwayatkan hadis. Kalau yang perawinya itu dari tiap-tiap tabaqat itu banyak orang, yang dengan banyaknya orang itu menurut kebiasaan tidak mungkin untuk sepakat berbuat dusta, maka disebut mutawatir dan itu harus diterima. Ya. Kalau kurang dari itu, boleh jadi dari satu tabaqat atau tingkatan itu ya tingkatan sahabat, tabi'in, ya. Itu hanya kalau 3 ke atas tapi tidak sampai mencapai batas mutawatir disebut masyhur. Kalau hanya satu tingkatan itu ada yang hanya 2 disebut aziz. Kalau satu tingkatan itu hanya disebut apa itu namanya? Ada yang 1 maka disebut dengan gharib. Kalau menurut Hanafiyah, ya, Hanafiyah kelompok daripada apa itu namanya Imam Hanafi itu membagi hadis itu 3, mutawatir, masyhur, dan ahad. Jadi ahad itu hanya aziz dan gharib, sedangkan masyhur itu berdiri sendiri. Karena apa? Dilihat dari kehujahannya, kekuatan hadis itu. Nah, hadis yang masyhur, aziz, dan gharib itu ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, dan ada kalanya dhaif. Ya, nanti pembahasan yang kedua ini itu hadis. Kalau hadis sekarang yang kedua, hadis dilihat dari segi kualitasnya, kualitas. Atau dalam istilah bahasa Arab min haitsul qabul wa rad. Hadis dilihat dari segi diterima dan tidak, kualitasnya. Hadis itu bisa diterima atau tidak. Ya. Maka pembagian hadis itu menjadi ada hadis yang sahih. Ya. Sahih dibagi ada sahih li dzatihi dan ada hadis sahih li ghairihi. Artinya hadis sahih itu hadis apa? Yaitu hadis yang di situ mata rantainya, ya, mata rantai hadis itu bersambung. Mata sholat sanaduhu biriwayatis sikoh anis sikoh min awalihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang sikoh, dari orang yang sikoh, dari awalnya sampai kepada akhirnya, bersambung sanadnya. Maksudnya apa? Dari rawi terakhir itu Imam Bukhari umpamanya, ini disebut rawi terakhir dari periwayatan itu selesai pada generasi Imam Bukhari dan yang ya generasi itu, ya. Karena apa? Itu riwayat tabi sudah, ya. Mengapa periwayat hadis itu selesai pada saat itu? Karena periwayatan itu sudah panjang,
panjang. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menghafal itu sudah mulai berkurang. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan, kemudian mata rantainya itu terlalu panjang, dan orang-orang yang menjadi mata rantai itu sudah lemah hafalannya, maka lama-lama itu akan menjadi hilang hadis itu, karena yang menyampaikan sudah lemah hafalannya. Pada saat itu periwayatkan kan memerlukan kekuatan hafalan, ya, habis. Maka ijma, ya, kaum muslimin sudah disepakati bahwa periwayatan itu selesai pada masa generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan sebagainya. Karena periwayatan itu selesai pada generasi itu, maka tidak ada periwayatan yang lain. Jadi umpamanya setelah Imam Bukhari itu, ya, ada ulama ahli hadis, ya, itu mesti periwayatannya itu disandarkan kepada Imam Bukhari, pada Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Jadi tidak ada para perawi di bawah generasi-generasi itu. Ya, ini. Jadi dari generasi yang perawi yang terakhir itu. Jadi kalau dilihat dari ada namanya sanad dan matan, ya, sanad dan rawi. Kalau dari sahabat, ya, pada tabiin pada tabiin pada atba'ut tabiin sampai kepada rawi terakhir ini. Kalau perjalanannya dari sahabat pada tabiin diriwayatkan pada tabiin, itu namanya meriwayatkan. Sahabat meriwayatkan kepada tabiin meriwayatkan kepada tabiin. Itu namanya rawi, jamaknya adalah ruwat. Tapi sebaliknya, kalau dari rawi yang terakhir ini kemudian menyandarkan apa yang diriwayatkan, yang didengar itu kepada gurunya, guru kepada gurunya, tabiin dan seterusnya, ini disebutkan sanad. Ya, sama, cuma istilahnya dari atas itu namanya meriwayatkan, kalau dari bawah ke atas namanya menyandarkan atau sanad. Jadi dari sanad, ya, yang terakhir atau dari rawi yang pertama, ini periwayat para perawinya itu orang-orang yang itu bersambung sanadnya, tidak ada yang putus. Nah, mengapa demikian? Karena kalau periwayatan atau informasi itu, ya, orang yang menjadi mata rantai periwayatan itu ada yang putus, maka dikhawatirkan itu tidak sambung sampai kepada Nabi, ya, sampai pada Nabi. Sehingga apa? Periwayatan itu diantara syarat hadis sahih itu, ya, sanadnya itu harus bersambung, tidak ada yang putus. Ada hadis yang sanadnya itu putus, nanti dilawat-lawatkan itu banyak. Biriwayat isyikoh anisyikoh, sanad yang menjadi periwayat mata rantai hadis ini orang-orangnya adalah sikoh, ya, sikoh itu meliputi apa? Adil dan dobit itu cerdas, adil, ya, cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas. Jadi kalau informasi itu disampaikan oleh orang-orang yang cerdas, maka informasi itu mesti dijamin utuh, ya, utuh. Jadi mendapatkan informasi dari A, B dari A, C dari B. Ini kalau masih orang-orangnya ini adalah orang yang cerdas, nanti sampai kepada D itu seperti apa yang D itu utuh sebagaimana yang diterima oleh B dari A, itu utuh. Maka para ulama, ya, ahli hadis itu mensyaratkan
ya hadis yang sahih itu adalah diantaranya orang-orang yang menjadi mata rantai hadis itu adalah orang-orang yang cerdas. Kalau orang itu pelupa dan sebagainya itu diragukan, ya diragukan tentang keutuhan hadis itu, lali itu, sikoh, ya. Kemudian sikoh itu tadi lebih atau cerdas. Yang kedua termasuk sikoh itu adalah adil, ya. Di orang-orang yang selalu menjaga, orang yang tekun dalam menjalankan ajaran agamanya, kemudian dia itu selalu menjaga muru'ah atau harga dirinya, ya, muru'ah, ya, selamat dari hal-hal yang menodai. Ini diantaranya yang disebut dengan sikoh. Jadi sikoh itu meliputi dua, yaitu dobit dan adil. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari awal sanad sampai akhir ini bersambung. Kemudian orang-orang yang menjadi mata rantai dari awal sampai akhir itu adalah orang-orang yang sikoh, yakni orang-orang yang cerdas dan adil. Di bersambung sanadnya, maka tidak termasuk, mestinya pembahasan ini satu topik ini satu pertemuan, dan itu pun tidak bisa tidak bisa tuntas itu pembahasannya itu sangat banyak ini, karena dalam silabi itu berbunyi demikian, maka ya nanti saudara mestinya harus mengembangkan sendiri, ya, harus mengembangkannya sendiri. Jadi bersama hadis sahih itu sanadnya pertama harus bersambung, yang kedua diriwayatkan oleh orang yang sikoh, yaitu orang yang adil, yaitu orang yang taat melakukan agamanya, baik perilakunya, dan dia selamat dari kefasikan, melakukan perbuatan maksiat, dan dia selamat dari hal-hal yang menodai dirinya, ya. Kemudian dobit itu rawi itu hafal hadis baik di dalam hafalannya atau tulisannya. Jadi dobit itu ada dua, dobit sodri yaitu hafal di luar kepala, kemudian ada dobit kitabi, ya, dia mempunyai tulisan, dan tulisannya itu bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan ketika dia itu menyampaikan hadis, ya, yang ia tulis, ya. Karena itu dalam dobit ini, ya, mengecualikan, ya, tentang para perawi yang pelupa, ya, ketika menerima hadis dan menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Kemudian tidak ada syad, ya, artinya apa? Hadis itu kan boleh jadi diriwayatkan melalui hadis satu, diriwayatkan melalui mata rantai yang berbeda. Nah, hadis yang diriwayatkan melalui mata rantai yang berbeda itu ada kalanya yang sahih dan ada kalanya yang kurang sahih, ya. Jadi kalau syad itu adalah tidak sesuainya rawi yang sikoh kepada para perawi mata rantai yang lebih sikoh lagi, tidak menyelisih. Kalau menyelisih berbeda, ya, mungkin dengan kekuatan hafalnya atau jumlah para perawinya, maka yang kuat itu disebut dengan, ya, sahih, dan yang
kedua itu disebut dengan syad. Syad itu adanya menyelisih. Yang ketiga selanjutnya, syaratnya hadis sahih itu tidak ada ilat, tidak ada cacat, ya. Jadi tidak ada cacat yang bisa menyacatkan kesahihan hadis itu. Seperti mewasolkan, menyambungkan hadis yang sebenarnya itu terputus, ya, sanadnya, atau hadis yang mauquf riwayat sahabat itu disandarkan itu datang dari Nabi. Ini yang memang yang tahu ya ahlinya itu, ya ahlinya. Kemudian hadis sahih li ghairihi. Tadi yang saya sebutkan itu ada hadis sahih li dzatihi. Ada yang disebut, jadi hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis yang makbul tadi. Kemudian hadis yang kedua sahih adalah sahih li ghairihi, yaitu hadis sahih yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis yang bisa diterima itu, ya, seperti hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil tapi tidak kurang dobit, adil tapi dobitnya itu kurang, jadi kurang cerdas saja itu di antara para mata rantai rawi dan jadi mata rantai hadis itu sudah menyacatkan, sudah mengurangi, ya, mengurangi kualitas hadis itu. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh orang yang cerdas di antara tadi syarat hadis sahih, tapi di situ, ya, diriwayatkan oleh orang yang adil tapi kurang cerdas, maka bisa mengurangi kualitas hadis itu yang disebut dengan hadis hasan. Jadi hadis sahih li ghairihi itu ada asalnya adalah hadis hasan, ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil tapi kurang kurang cerdas. Kalau hadis itu didukung oleh hadis sahih, riwayatan yang lain yang sahih, maka hadis yang hasan itu menjadi sahih. Tapi sahihnya disebut sahih li ghairihi. Sahih karena ada faktor yang lain, yaitu karena didukung oleh hadis lain yang sahih. Jadi kadang-kadang hadis itu, satu hadis diriwayatkan melalui beberapa mata rantai. Satu mata rantai sahih, satu mata rantai, ya, hasan. Maka yang sahih ya sahih, kemudian yang hasan ini karena didukung oleh periwayatan yang lain yang sahih, maka yang hasan ini naik kualitasnya, derajatnya menjadi hadis sahih, tapi disebut hadis sahih li ghairihi. Kemudian yang kedua disebut hadis hasan. Itu. Jadi hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil tapi kurang dobitnya, cerdasnya itu kurang, ya, tanpa ada syak dan tanpa ada ilat. Jadi kurang dobit saja itu menjadi mengurangi kualitas hadis itu. Mengapa demikian? Ya, karena kehati-hatian para ulama, jangan sampai hadis yang menjadi sumber ajaran agama Islam itu tidak benar-benar dari Nabi, diragukan, sehingga hadis itu dibuat menjadi beberapa tingkatan, ya, jadi tingkatan menurut bersambung sanadnya, kecerdasan orang yang para perawi, keadilannya dan sebagainya. Jadi di sini jelas bahwa perbedaan hadis yang sahih dengan hasan adalah, ya, bahwa di dalam hadis yang sahih itu disyaratkan kecerdasan para perawi, orang yang menjadi mata rantai dari awal sampai akhir itu adalah
cerdas yang sempurna, ya. Sedangkan hadis hasan itu disebutkan hanya debit saja, tapi tidak sampai sempurna, ya, adil tapi debitnya itu kurang. Kemudian hadis hasan itu juga dibagi dua, ada hadis hasan lidatihi dan ada hasan lighairihi. Ini seperti ini. Hadis hasan lighairihi lidatihi adalah hadis hasan yang sebagaimana dalam definisi tadi, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil tapi kurang sempurna kendobitannya. Kemudian hadis hasan lighairihi, ya, itu adalah hadis dhaif asalnya, yaitu hadis yang hasannya itu muncul, tidak li'anna hasanahu, maka nafi isnadi masturun lam tafaq. Jadi di situ ada, di antara mata rantai itu ada sanadnya, itu ada para perawi yang kurang jelas keahliannya, tapi tidak banyak pelupa, ya. Jadi mudahnya itu hadis hasan li ghairihi itu asalnya adalah hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif itu, ya, nanti ada satu mata rantai hadis itu hasan, tapi satu mata rantai hadis itu dhaif. Tapi dhaifnya bukan dhaif yang sangat dhaif. Ketika hadis dhaif itu didukung oleh mata hadis yang melalui mata rantai yang hasan, maka hadis dhaif itu menjadi meningkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Itu hadis itu, ya. Kemudian sekarang yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul dalam hadis itu sifat-sifat hadis yang diterima, ya. Jadi malam yajma sifat as-sahih wal hasan, hadis yang tidak bisa mencakup sifat-sifat atau syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi kedhaifan hadis itu bermuara pada dua hal, yaitu ada kalanya hadis itu tidak bersambung sanadnya. Tadi sahih kan atau hasan kan harus bersambung sanadnya. Di situ tidak, ada kalanya bermuara kedhaifan hadis itu pada dua hal, yaitu pertama tidak bersambung sanadnya, dan yang kedua sebab-sebab lain yang tidak berhubungan dengan bersambungnya sanad. Jadi hadis dhaif yang tidak bersambung sanadnya, ya, ini mestinya ada pembahasan yang rinci ini, ya. Jadi hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dhal, hadis mudallas, ya. Kemudian hadis dhaif yang kedhaifannya itu bukan karena tidak bersambung sanadnya, tapi karena sebab-sebab lain, seperti hadis mudha'af, ya. Di hadis yang tidak disepakati kedhaifannya, tetapi di situ kedhaifannya itu hanya menurut sebagian ahli hadis, mungkin di dalam cacat dalam sanadnya atau cacat di dalam matanya. Nah, karena di situ tidak sepakati kedhaifannya, tapi sebagian ulama mendhaifannya, maka hadis itu dimasukkan kepada hadis yang dhaif, lebih berhati-hatinya. Kemudian ada hadis muttarib, ada hadis maklub, ada hadis syadz, ada hadis mungkar, hadis matruk dan sebagainya. Nah, itu hadis dhaif. Jadi hadis yang
tidak terkumpul dalam hadis itu sifat hadis sahih maupun sifat hadis hasan. Nah, bagaimana kalau hadis sahih dan hadis hasan itu para ulama bersepakat untuk bisa diterima dan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Ya, penetapan hukum ini hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif, bagaimana hukumnya untuk mengamalkan hadis dhaif? Di sini ada beberapa pendapat atau ada beberapa perbedaan para ulama tentang berhujjah dengan hadis dhaif. Ada 3. Yang pertama, hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik di dalam masalah fadhil keutamaan dan masalah penetapan hukum. Ini seperti pendapat Ibnu Sayyidin Nas Yahya bin Ma'in, dan termasuk madhab Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, Imam Bukhari dan Muslim itu adalah sangat ketat terhadap penilaian terhadap hadis. Yang kedua, madhab yang kedua, hadis dhaif itu bisa diamalkan, artinya bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum secara mutlak. Ini seperti pendapat Abi Dawud, kemudian Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Ahmad, jadi hadis dhaif yang bisa diamalkan itu adalah dijadikan sebagai dasar penetapan hukum itu adalah hadis yang tidak sangat dhaif sekali, tidak sangat dhaif. Jadi Imam bin Hanbal mengatakan dhaiful hadis ahabbu ilayya minar ra'yi. Dhaifnya hadis atau yang dhaif itu lebih saya sukai sebagai dasar penetapan hukum daripada ra'yi, daripada pendapat, ya, pendapat. Yang dimaksud dhaif di sini menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah hadis yang dhaifnya tidak sangat dhaif. Yang ketiga, hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai penetapan tentang bisa diamalkan dalam masalah fadhil, keutamaan dan masalah mau'idhah. Di hadis dhaif yang operasional, artinya bisa membangkitkan untuk beramal keutamaan, ya, mau'idhah yang bisa membangkitkan untuk beramal sholih, meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Dasarnya hadis dhaif itu bisa, ya. Seperti dalam kitab yang bisa baca itu Imam As-Suyuti yang disarah oleh Imam Nawawi di kitab Tangkih, ya. Tangkih itu ada hadis-hadis di situ, ya, disebutkan dan hanya dijadikan sebagai dasar keutamaan dan mau'idhah. Jadi yang ketiga itu hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam hal fadhil dan masalah mau'idhah dengan syarat, ini catatan. Dengan syarat yang pertama, dhaifnya itu tidak sangat dhaif. Ya, tidak sangat dhaif. Yang kedua, hadis dhaif itu masuk di dalam mendukung terhadap sesuatu yang hukum asal yang diamalkan. Jadi hanya mendukung saja. Jadi suatu amalan yang sudah ditetapkan melalui Quran maupun hadis yang sahih. Nah, di sini hadis dhaif itu bisa digunakan hanya sebagai pendukung, menguatkan
ya, menguatkan saja, tidak menetapkan hukum sendiri. Yang ketiga adalah tidak berkeyakinan ketika mengamalkan hadis itu adalah subut, artinya tetap mesti, ya. Tapi di situ ketika mengamalkan hadis dhaif itu mempunyai keyakinan itu hanya sebagai ikhtiar saja, berhati-hati untuk mengamalkannya, tidak meyakini bahwa hadis ini adalah benar atau bisa diamalkan, ya, sebagaimana hadis yang lebih sahih atau hadis yang hasan. Itu diantara yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu topik yang membahas tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan segi kualitasnya. Dan nanti saudara bisa mengembangkan sendiri, ya, dengan membaca buku-buku referensi. Ini hanya sebagai pengantar saja, saudara bisa membaca dengan memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan yang berhubungan dengan ulumul hadis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.